Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas apa ini nanti? Ya kita langsung masuk ini nanti ya, biar tidak kelamaan. Untuk pembahasan kali ini, karena ini tanaman padinya itu sudah mulai keluar semua atau sudah mulai brol, ini nanti pembahasan kita kali ini adalah tentang pengisian dan juga antisipasi dari serangan penyakit. Karena kalau sudah jadi kayak gini, ini berarti sudah terbebas dari serangan hama sundep lur ya. Alhamdulillah kemarin pencegahan yang dilakukan itu sudah mendapatkan hasil dengan baik. Nah, terus untuk daunnya pun sekarang juga sudah atau masih hijau segar lur ya, padahal ini sudah keluar malai ya, atau habis bunting. Biasanya kalau habis bunting kan daunnya itu mengkeret seperti ini lah di sebelah lur ya. Kita langsung tunjukkan seperti ini. Nah ini kan daunnya kuning, ini langsung ujungnya itu pada mengkeret. Ini kan juga pada mengkeret kayak gini lur ya. Ini kan tandanya adalah dia adalah kekurangan nutrisi. Tapi kalau punya kita ini bisa dilihat sendiri lur ya. Nah ini daunnya itu mulus lur, atau nutrisinya itu tercukupi dengan baik ya. Ya, untuk kita nanti bisa mempercepat dari ini proses pengisian dan tentunya aman dari serangan penyakit, tentunya kita harus memberikan racikan atau komposisi yang baik agar bisa terserap tanaman dengan baik lur ya. Ya, untuk komposisinya tentunya kalau untuk dipercepat ya, nutrisi yang diberikan itu harus sesuai atau tepat sasaran lur. Agar apa? Ya agar tidak terbuang atau tidak terserap dengan baik atau terserap dengan maksimal. Terus apa nutrisinya? Nah, untuk nutrisinya tentunya karena pengisian itu membutuhkan kandungan atau butuh kalium ya, dengan jumlah yang amat sangat tinggi, dan tidak lupa membutuhkan kadar atau kandungan nitrogen yang cukup sedikit, atau juga membutuhkan gitu lur ya, nitrogen. Dan di sini apakah tidak membutuhkan fosfor atau fosfat ya? Untuk kandungan fosfor atau fosfat itu sebenarnya juga masih dibutuhkannya tapi dalam jumlah sedikit lur ya. Karena kita kan atau ini masanya adalah masa pengisian, bukan masa pembentukan batang lagi ya, karena sudah pembentukan batang sudah selesai atau sudah terlewat. Nah, atau gini, kalau untuk N atau nitrogen itu fokusnya adalah di perakarannya. Terus kalau untuk fosfat itu atau fosfor itu bertujuan di pembentukan batang. Dan yang ketiga adalah kalium, itu bertujuan untuk pengisian bulir. Nah, sekarang kita waktunya adalah pengisian bulir. Untuk nutrisinya, untuk nutrisi penunjang atau mempercepatnya ya, itu membutuhkan atau kita harus menggunakan nutrisi apa. Nah, untuk nutrisi sebenarnya di pasaran itu banyak adanya loh ya, atau banyak yang dijual. Tentunya ya ada kualitas yang bagus, ada kualitas yang standar, dan juga ada kualitas yang di bawah gitu ya. Tentunya ya berbeda-beda, sesuaikan harga. Harga kan di pasaran kan juga berbeda-beda lur ya, itu karena dia kan kualitasnya pun itu berbeda. Nah, tentunya kita sebagai petani itu dalam memilih produk atau barang ya harus selektif lur ya, atau harus pinter-pinter dalam pemilihan barangnya. Nah, terus apa kita yang akan kita gunakan? Nah, untuk yang kita gunakan yang pertama kita nutrisinya tetap kita menggunakan asam amino super lur ya. Karena dari awal kita sudah menggunakan asam amino super. Padahal kan kalau kayak gini kan sudah tidak membutuhkan peranakan yang banyak. Terus ini nanti nutrisinya akan dikombi lur. Dikombi dengan apa? Nanti nutrisinya akan dikombi dengan pupuk majemuk dengan kandungan kalium yang amat sangat tinggi, yaitu KNO3 putih. Kalau yang sedulur sudah pernah nyimak atau penonton lama pasti sudah tahu ya, itu KNO3 nya atau KNO3 yang pril ataupun yang
PN kristal itu ya, itu bisa semua lur ya, tinggal adanya di toko pertanian itu apa. Nah untuk nutrisinya itu kita berfokus di situ, mau menggunakan asam amino super ataupun KNO3 yang putih itu bisa. Kalau saya menggunakan asam amino super plus KNO3 putih agar apa? Agar lebih cepatnya lagi dalam pengisian dan juga tentunya waktu panen. Kalau kita bisa mempercepat waktu panen ini tanaman padi kita ini, otomatis nanti harga jual dari gabah kita itu juga amat sangat tinggi lur ya. Dan kita harus menghindari dari panen raya atau panen di pertengahan atau malah panen di akhir dari masa panen. Karena apa? Ya karena nanti bisa mengurangi hasil yang kita dapat, harganya itu jeblong lur ya, atau sudah turunnya itu drastis tuh harga jual gabahnya. Nah, terus untuk penyakit di sini juga harus diperhatikan dengan baik lur ya. Terutama apa? Ya, terutama adalah serangan dari jamur ataupun bakteri. Tapi kalau dalam cuaca kayak gini itu biasanya dominan di serangan jamur. Serangan jamur itu biasanya seperti apa? Kita langsung kasih contoh lur ya. Seperti ini. Ini ada bintik lur ya nih. Ini kelihatan lur ya, ada bintik hitam. Ini juga ada bintik hitam. Ini adalah serangan jamur lur ya. Dan kita nanti juga akan menanggulangi atau mengantisipasi dari serangan ini agar apa? Ya agar tidak menyebar di samping atau menyebar di tanaman-tanaman yang lain lur ya. Karena itu penyebarannya itu amat sangat cepat, karena ya ini lur, musim hujan yang amat sangat tinggi, kelembapan juga amat sangat tinggi, dan dibarengi juga nanti bisa ditularkan dari hama kecil ataupun serangga-serangga yang kecil-kecil ya, yang berterbangan gitu ya. Nah, untuk pengendalian dari ini jamur kayak gini lur ya. Ini nanti bisa jadi jamur oncom ataupun jamur santomonas ya. Nah, untuk pengendalian kita cukup membutuhkan satu fungisida saja lur. Kita tidak butuh atau tidak memerlukan banyak-banyak fungisidanya atau dikombi yang lain gitu ya fungisidanya. Kita cukup menggunakan fungisida yang berbahan aktif difeconazole. Untuk merek dagang ya banyak lur ya. Ada Sorento, Explore, terus ada Amistartop, juga ada lain sebagainya ya. Banyak sekali itu di pasaran. Kalau aku yang sering digunakan ya itu lur, Sorento ataupun Skor yang sering dipakai ya. Karena itu dari awal dulu ya, dari awal konten kan juga pakainya kan itu lur ya. Nah, kenapa kita pakai itu? Karena ya harganya hitungannya masih standar gitu lur ya, nggak mahal juga nggak murah. Jadi racikannya apa tadi? Nah, untuk racikan pengisiannya ini nanti biar cepat pengisian, kita menggunakan asam amino super ditambah dengan KNO3 yang putih. Untuk dosis ya disesuaikan tanamannya lur ya. Kalau kayak gini, kayak tanaman kita ini alhamdulillah tanamannya itu ya cukup subur lur ya. Jadi ini nanti aku kasih dosisnya standar. Kalau kemarin pada saat masa buntingan dosisnya ditambahi ya. Contohnya asam aminonya kita dosisnya 35 mili sampai 40 mili. Tapi kalau kayak gini nanti kita turunin lur, jadi berapa? Jadi 30 sampai 35 mili saja. Terus untuk dosis KNO3 yang putihnya itu kita kasih berapa? Untuk dosis KNO3 yang putih kita kasih dosis cukup 2 sendok saja lur ya. Karena apa? Karena kita sudah mengombinya dengan menggunakan asam amino super itu tadi ya. Jadi ya sudah komplit itu lur, atau nutrisinya ya. Dan tidak kalah penting tadi menggunakan fungisida untuk pengendalian dari penyakit, dari serangan jamur ataupun bakteri. Kita menggunakan dosis standar saja, dimana kita akan menggunakan 2/3 dari dosis kemasannya ya. Jadi ya nanti cukup irit lur ya racikan kita ini. Dan hasilnya apa? Hasilnya juga bisa atau sudah bisa disimak di video-videoku yang dulu, itu hasilnya alhamdulillah bagus lur ya. Nah, jadi kita kali ini itu tadi pembahasannya lur ya. Aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang
belum jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan langsung di kolom komentar, atau pengen request dibuatkan video apa gitu ya, bisa langsung Jeffrey di WA. Aku cukupkan sampai di sini. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum.